Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin ala ni'matika ya Allah salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Baik, yuk kita awali sama-sama dengan baca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ridhoi kami ya Allah, mati kami berkahi kami, ampuni dosa-dosa kesalahan kami, bimbing kami terus ya Allah dalam kenikmatan iman Islam ke akhirat. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala asyaddikum. Hadis ke 391 390 ya. Allah, maukah aku ukhbirukum, kabarkan kepada kalian, kalian semua, maukah aku kabarkan kepada kalian semua. Allah bisa diterjemahkan ingatlah, sebagai bentuk pertanyaan atau ajakan. Ala maukah ukhbirukum, aku kabarkan kepada kalian semua, bi dengan syai'in sesuatu, idza apabila nazala menimpa, birojulin, dengan rojulin, dengan seorang laki-laki. Artinya bukan hanya laki-laki saja, ini mewakili ya, baik laki maupun perempuan tentunya yang masuk nominasi dalam hadis ini. Apa yang menimpa? Nazalat biasa diterjemahkan apa? Turun. Bukan selamanya turun, tergantung banyak teks dari redaksi kalimat yang kita baca, bisa disesuaikan dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Karbun itu artinya kesusahan atau apa? Karbun, malapetaka, bisa kesusahan, kesedihan, karbun. Au atau balaun, bala atau musibah. Apa itu tadi? Karbun apa artinya? Jadi kesusahan, kesedihan, kalau bahasa anak muda, galau, sedih, risau.
min dari amri dunia, amri urusan atau persoalan, ad-dunia dunia, ad-dunia dunia. Da'a maka dia berdoa. Da'a maka dia berdoa. Bihi dengannya. Bihi dengannya. Bihi itu dengannya kembali kepada doa. Fayufarrahu famaka apa? Jim apa ha? Jim ya. Kalau yufarrah itu diberikan kesenangan, kalau fayufarraju itu diberikan solusi. Maka yufarraju maka dihilangkan atau diberikan jalan keluar, dihilangkan atau yufarraju dilenyapkan, anhu darinya. Ini apa maksudnya? Darinya apa? Dari karbun au balaun, baik dari kesusahan, kesedihan atau musibah. Anhu dari orang yang tertimpa musibah tadi. Du'a'u yaitu doanya Dhinnuni yaitu doanya Nabi Yunus alaihi salam. Doa siapa? Dhinnun maksud siapa? Dhinnun itu Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi ulang lagi. Di sini kira-kira sudah paham belum? Di sini bisa dipaham? Sudah dipaham belum? La ilaha illa, terjemahkan la ilaha, tidak ada Tuhan, anta kecuali engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau ya Allah, ini sesungguhnya aku, kuntu adalah aku, min dari al-zalimin, orang-orang yang telah berbuat zalim atau aniaya. Rawa meriwayatkan hadis Al-Hakim, Imam Al-Hakim. Abi ulang sekali lagi. Hadis ke-390. Jadi Rasulullah memberitahukan kepada kita semua, kalau kita ditimpa suatu kesusahan, kesedihan, atau masalah sepelik apapun, min amri dunia, urusan dunia, kemudian doa, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, maka fayufarrajuh anhu, maka Allah akan lenyapkan kesusahan itu, maka Allah akan selesaikan masalah-masalah yang menimpa pada kita, keluarga kita. Nah, ini pernah terjadi kepada siapa? Nabi Yunus alaihi salam.
Apa peristiwanya? Ada yang ingat? Ketika Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, ingin pergi ke satu tempat. Nyebrang, naik kapalnya kelebihan muatan. Akhirnya harus ada yang diturunkan, sementara kapal sudah di tengah lautan. Mau nggak mau, terus kemudian siapa penumpang terakhir tadi? Nama-nama penumpang terakhir kemudian diundi namanya. Tahu diundi, namanya ditulis di kertas itu masukin di dalam gelas kemudian dikocok, siapa namanya yang diambil kemudian keluar, maka orang itu akan dilemparkan ke laut. Allah, nama itu ternyata yang keluar lotre itu. Dalam lintingan kertas itu yang keluar nama siapa? Nabi Yunus. Pertama keluar Nabi Yunus. Kalau itu kocokan seperti itu yang keluar arisan nama kita, senang. Tapi mau nggak mau harus akan mendapatkan hukuman sanksi dilempar ke laut. Benar, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam dilempar. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam dilempar di tengah lautan. Diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 144. Gimana ayatnya? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus tidak berzikir, tidak bertasbih, tidak minta ampun kepada Allah, sungguh dia akan ada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Lalabisa fi batnihi. Nah, istighfarnya Nabi Yunus apa? Seperti apa tadi istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sama-sama mulai. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa surat apa itu? La ilaha illa anta subhanaka. Surat Al-Baqarah. Al-Anbiya. Tulis Al-Anbiya ayat surat Al-Anbiya. Ayo, siapa yang tahu ayat berapa? 87. Wa dhannuni iz dhahaba mughadiban al-ayah. Kemudian di situ Nabi Yunus alaihissalam di dalam 3 kegelapan, gelap karena di dalam perut ikan, gelap karena di dasar lautan, gelap karena nggak tahu kapan malam kapan siang. Allahu Akbar. Terus beliau meminta ampun kepada Allah dengan doa atau istighfar itu. Maka dengan izin Allah, Nabi Yunus kemudian dikeluarkan dari perut ikan itu. Seandainya Nabi Yunus tidak membaca doa itu, tidak membaca istighfar itu, apa kata Allah? Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan ada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Seorang nabi, seorang rasul yang dipilih oleh Allah, tapi begitu melakukan satu kesalahan, kemudian ada hukuman yang harus diterima. Nah, ini menjadi pelajaran kita. Kesalahan apapun, sebesar apapun dosa yang kita pernah lakukan, maka Allah akan mengampuni
akan memaafkan selama segera bertaubat, tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Ayat berapa tadi, Dok? Istighfarnya Nabi Yunus? Surat apa? Surat Al-Anbiya. Ayat berapa? Ya, dibaca. Dari wazannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dzulumat. Fanada, lalu dia Nabi Yunus fanada. Nada itu apa? Berdoa. Nada biasa terjemahkan memanggil-manggil, menjerit, merintih. Fi dzulumati, dalam kegelapan. Apa jeritan, rintihan, tangisan Nabi Zakaria? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, Dok? Nah, ini bisa kita amalkan. Rasulullah yang memberitakan, Rasulullah yang telah menyampaikan, Rasulullah yang telah mengijazahkan. Ada persoalan sepelik apapun, sesusah apapun, urusan dunia selesai dengan istighfar yang pernah dilakukan, diamalkan Nabi Yunus alaihi salam. Nah, ini dapat ilmu hari ini. Ya, susah ngapalnya misalnya. Ya Allah, kami susah menghafal ini ya Rabb. Mungkin karena dosa dan kesalahan Anda. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca terus sepertiga malam sesudah tahajud atau sudah sholat hajat, doa. Atau masalah urusan orang tua kita. Ya Allah, mudahkan urusan orang tua kami. Sedang ada masalah ya Allah. Nah, boleh jadi istighfar kita itu akan memudahkan selesainya, solusinya permasalahan kedua orang tua kita. Karena tidak tahu kita dari lisan siapa Allah menerima doa itu. Paham, Dok? Baik. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ala maukah adullukum, aku tunjukkan kum kepada kalian semuanya. Kum kepada kalian semuanya. Ala atas asyaddikum, ala atas asyaddikum, yang terberat bagi kalian semuanya. Amlaku di nafsihi idal ghadab, yaitu amlaku, menahan, kum kalian semua di nafsihi, kepada li, untuk nafsihi, dirinya, indal ghadab, indah, ketika al-ghadab, saat marah. Jadi Rasul katakan, maukah aku kasih tahu sesuatu yang amat sangat berat, sesuatu yang amat sangat berat dilakukan. Apa itu? Allah atas, Nabi bilang, Allah, maukah aku kasih tahu, atau aku adullukum, aku tunjukkan kepada kalian semua, ala atas asyaddikum. Apa tadi artinya asyaddikum? Selain berat, kuat, kali-kali kuat aja yang enak. Ala atas asyaddikum, orang yang terkuat di antara kalian, orang yang paling kuat. Kuat, terjemahkan kuat saja. Kalau di dalam Al-Quran banyak kan, Allahu syadidul azab, Allah yang amat sangat dahsyat siksaannya. Apalagi syadid, apa artinya? Kuat siksaannya. Apalagi syadid, berat
siksaannya. Banyak arti syadid, ya. Kalau di sini kita terjemahkan apa? Kuat. Maukah aku kasih tahu kepada kalian semuanya, aku tunjukkan kepada kalian semua siapa orang yang terkuat di antara kalian. Rasulullah ingin menyampaikan lewat hadis 391 ini, apakah kita termasuk orang-orang yang kuat itu? Yaitu siapa? Amlakukum, yaitu orang yang amlaku, paling bisa menahan dirikum di antara kalian semua, di nafsi, untuk dirinya. Orang yang paling bisa menahan diri, amlaku itu menahan diri, nafsihi, kepada nafsihi, dirinya atau jiwanya, inda, ketika al-ghadabi, ketika saat marah. Rawi meriwayatkan hadis atau Boroni, Imam atau Boroni, an Anas, dari Anas. Jadi dok, orang yang kuat itu bukan berarti orang yang paling gagah, besar fisiknya, tinggi badannya, ya, kuat gulatnya, mengalahkan semuanya lawan-lawannya. Tapi Rasul menyampaikan orang yang terkuat sebenarnya adalah orang yang mampu dan bisa menahan amarahnya saat dirinya sedang emosi, menahan. Makanya di dalam surah Al-Imran, ciri orang yang bertakwa yang dikatakan oleh Allah kan? Di situ, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga dengan segala yang seluas langit, seluas bumi, Allah akan hadiahkan untuk mereka. Siapa? Lil muttaqin, kepada orang-orang yang takwa. Siapa orang takwa? Di situ disebutkan oleh Allah. Siapa? Ayo. Alladzina yunfiquna, orang-orang yang menafkahkan hartanya fisarra'i wadharra, baik waktu lapang maupun waktu sempit. Surat apa itu, Dok? Ayat berapa? 134. Kemudian siapa lagi orang yang takwa itu? Disebut oleh Allah, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarahnya. Dia marah, bisa dia lakukan mungkin dengan ucapannya, dengan hardikanya, tapi dia tahan emosi itu. Karena ada orang yang ketika saat marah, mohon maaf, kalimat-kalimat yang menyakitkan keluar, sampai makhluk ragunan disebut semua namanya, ya, sapi lah, unta lah, mungkin lah, semuanya. Ada yang marah melontarkan kalimat-kalimat seperti itu. Ada lagi yang melampiaskan kemarahannya dengan apa? Dengan tangannya. Dibuanglah sendoknya, piring terbang, sendok melayang, sendal diuntak, TV dibanting, HP dijual. Namanya marah. Allahu Akbar. Nah, orang yang paling kuat disampaikan Rasulullah adalah orang yang mampu dan bisa menahan amarahnya. Karena ada Abi melihat tayangan itu sedih sekali. Ada seorang ayah yang pulang dari kantor. Dia sudah mencet berkali-kali bel mobilnya, nggak dibuka-buka. Kemudian dia tabrakkan mobil itu ke gerbangnya. Allahu Akbar. Ternyata apa? Di balik gerbang itu ternyata ada anaknya yang sedang keluar. Begitu mau membukakan, ternyata sudah dilindas oleh ban mobil bapaknya. Allahu Akbar. Ini satu hal menjadi ibrah pelajaran buat kita. Kalau amarah, ya, emosi dilampiaskan seperti itu bisa terjadi. Gerbang saja ditabrak dengan mobil. Akhirnya janji korban siapa? Anaknya. Nyesal nggak? Tapi sudah nggak ada gunanya. Allahu Akbar. Ada lagi marah DVD, dia baik karena gara-gara lihat bola Indonesia yang lawan Singapura misalnya, atau Malaysia, kalah,
TV-nya dihancurin. Yang rugi siapa? Sendirilah. Allahu Akbar. Nyesel akhirnya. Beri lagi nggak punya uang. Ya sudah, kalau marah ditahan. Ya Allah, berikan kekuatan hamba untuk mampu dan bisa menahan amarah ini ya Allah. Nggak ada gunanya kan marah? Ada gunanya nggak kira-kira? Apa gunanya? Nah sekarang santri putri biasanya marahnya, kalau emosi biasanya apa pelampiasannya? Selain ngomong-ngomong atau mencak-mencak, biasanya apa biasanya? Hah? Makan? Kok makan? Oh, marah makan? Kok lucu ya? Berarti marah sambil makan. Kok aneh ya? Santri putra kalau marah ngapain, Jok? Minum. Aneh. Kalau marah, kata Rasulullah, kalau marah dalam keadaan berdiri, maka segera duduk. Duduk masih marah, tiduran, baring. Baring masih marah juga, ambil selimut. Ya. Masih marah juga, ambil air wudhu. Ambil air wudhu masih marah juga, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat masih marah, ambil Quran. Baca, nggak usah banyak-banyak, 5 juz saja. Insya Allah yang marah sudah kabur duluan. Selesai sebenarnya. Nggak ada untungnya, nggak ada kebaikannya sedikit pun, secuil pun marah itu, bahkan malah akan menjadi apa? Omongan. Itu tuh kalau marah menakutkan ya, ternyata baru tahu ya. Ya Allah, matanya sampai keluar dua-duanya. Ya kalau nggak keluar gimana? Masuk ke dalam. Terus tangannya sampai gini-gini nih, sampai sendal dilempar, kerudung dilepas semuanya. Wih, menakutkan ya, baru tahu saya. Ya Allah, harusnya direkam. Kalau marah silahkan bercermin di depan kaca. Silahkan marah, itulah kamu sebenarnya. Kalau marah udah segera langsung ke cermin. Selesai insya Allah. Ya deh, insya Allah Allah mampukan, mudahkan kita. Urusan sepelik apapun, masalah seberat apapun, jangan sampai saat marah. Mungkin sendal kita dipakai teman kita, ya kan, marah semua asrama kedengaran suaranya. Woi, siapa yang bawa sendal saya? Woi, RT RW kedengaran semuanya. Marah-marah. Akhirnya melompat-lompat juga. Pintu ditendang, ya Allah. Jendela dipukul, ya Allah. Terus makan 3 piring. Kok bisa makan, lucu banget ya. Marah kok makan pelampiasannya. Biasanya kadang-kadang, contoh misalnya, siapa di sini yang sudah agak gedean? Nurul misalnya, Nurul. Dengar berita selama ini Nurul sudah menjalin hubungan baik dengan misalnya Mas Taki misalnya. Serius, tiba-tiba ada informasi bahwa Taki ternyata punya pacar baru. Marahnya seperti apa kira-kira Nurul? Marahnya gimana kira-kira? Mencak-mencak, apa ngerobek-ngerobek, atau jigur lautan? Masuk lemari. Ya Allah. Marahnya itu apa biasanya? Seperti itu. Kertas mungkin dirobek-robek, HP WA-nya dihapus semuanya, fotonya dibakar. Dan paling biasanya pelampiasannya nangis, ya kan? Nah ini pengalaman sebenarnya. Ada yang diputuskan. Putus cinta itu soal biasa. Ya Allah. Mulai ya putus cinta. Ya Allah ya Rabbana. Sama siapa? Kak siapa? Kak Jabal. Masa sih Jabal nggak punya pacar kok? Ya Allah, subhanallah. Udah lucu ya. Dan nangisnya perempuan dengan laki-laki itu beda. Kalau laki-laki nangis itu
ya, dia akan menutup matanya dengan ngusap-ngusap mata. Dia laki-laki. Tapi kalau perempuan nangis, yang ditutup bukan matanya, mulutnya. Lucu ya. Kenapa? Karena perempuan suaranya nggak bisa terbendung kalau nangis, kalau nggak ditutup itu. Laki-laki nggak ada mulut yang ditutup. Laki-laki pasti matanya, ketiaknya sampai kelihatan. Kalau perempuan nangis ditutup apa? Mulutnya. Bener kan ya? Apa mata sama mulut juga ditutup? Dua-duanya. Ya mungkin lah dua-duanya. Bantal selimut kali. Baik anak-anakku, ya mudah-mudahan manfaat dua hadis ini akan menjadi tambahnya ilmu buat kita semuanya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah, itu apa tadi, dengan doa yang diajarkan Allah. Surat apa tadi itu? Al-Anbiya ayat berapa? Terus kemudian yang kedua, orang yang paling kuat di antara kita bukan gagah, pemberani dan pemenang setiap dalam gulatnya, tapi orang yang mampu dan bisa menahan marahnya. Insyaallah. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.